Tadi saya cek belum ada ya. Ini Pak Pugo juga sudah masuk. Selamat pagi Pak Pugo. Selamat pagi Pak. Ya, gimana? Hujan? Ya, tapi udah reda ini. Tadi pagi hujan. Yes. Oke, kalau di daerah saya itu jarang hujan, Pak. Daerah selatan ini jarang hujan. Di kota gede itu jarang hujan. Ya. Ada hujan. Ini tadi hujan tapi udah reda. Oke, thank you Pak Pugo. Jadi pagi ini saya ingin menampilkan satu satu analisis yang sudah saya buat. Sudah kelihatan ya di layar ya? Sudah Pak. Sudah ya? Ini kebetulan karena apa yang ngumpul duluan tuh Anies, ini kebetulan RPP punya Anies. Tapi tidak apa-apa karena toh nanti bisa bisa diambil pembelajarannya. Kira-kira apa kekurangan itu. Oke, Anies sudah ada ya? Jadi sudah Pak, tadi mohon maaf, salah akun tadi, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Karena yang bisa masuk ke sini kan orang-orang yang memang bisa mengerti di mana dan kapan. Kalau nggak ngerti nggak bisa nyasar. Oke, jadi masing-masing melihat RPP sendiri-sendiri ya sama ini. Jadi saya kebetulan sudah mencoba membaca RPP Anies ini. Itu dia menampilkan 2 KD ya. KD yang 42 tuh saya nilai sudah bagus. 2 ya ketampilan. Tapi yang KD 32 ini yang perlu di review lagi ya nanti ya. Ini untuk semuanya. Jadi yang pertama di situ KD-nya 32 ya, membandingkan fungsi sosial dan seterusnya. Itu masuk C4 itu application. Tetapi IPK-nya kalau di dalam bukunya di bukunya Brown ini goals, ya, KD itu goals. Karena objektif itu IPK, IPK-nya itu memahami itu situ, kemudian menerapkan itu aplikasi, itu C3. Jadi dari sini udah tidak nyambung antara KD dan IPK. Oke, Anies ya. Yang lain juga dilihat nanti. Nanti saya bisa menganalisis yang lain-lain, kemudian besok kita ketemu lagi, coba kita tampilkan. Tentu ya harapan saya ada yang sudah betul ya, tapi telepon nanti kita bahas besok ya. Materi yang diajarkan adalah greeting cards. Ya, greeting cards. Di 32 itu reading kegiatannya. Kemudian di 42 itu writing. Itu sangat jelas. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya adalah ketika masuk ke prosedur pembelajaran atau inti kegiatan pembelajaran itu kan mulanya dengan mengamati ya, mengamati itu menjadi kunci dari seluruh proses pembelajaran hari itu. Kalau mengamatinya salah, maka langkah berikutnya menanya dan mengumpulkan informasi, ya, kemudian mengeksplorasi, kemudian mengkomunikasi dan mencipta, itu pasti akan salah. Itu pasti gitu. Kenapa? Karena di awal tuh karena sudah diberi sesuatu yang salah. Nah, di dalam mengamati itu, guru kan memberikan satu bahan. Ya, kalau istilahnya Pak Joko, Pak Joko itu kan teks gitu ya. Teks ini bisa tulisan, bisa video, bahkan bisa audio. Pak Joko Triyono itu bisa tiga-tiganya. Jadi tidak harus teks selalu dibuat PowerPoint, nggak harus. Kalau saudara membaca artikelnya Pak Joko Triyono, memang istilahnya yang diamati itu teks, tapi ada penjelasan
teks itu adalah dalam pengertian sesuatu yang diamati. Dan mengamati ini kan perceive, ya. Perceive tidak hanya observe, tapi perceive. Perceive itu bisa melihat, mendengar, membaca, gitu. Nah, teksnya maka bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, gambar bergerak bahkan, dan juga bisa berupa rekaman suara. Nah, ini di RPP yang dimuat Anies itu, tiga-tiganya ini bukan bagian dari kegiatan mengamati. Jadi satu, melalui media PowerPoint yang ditayangkan, peserta didik menyimak materi kartu ucapan. Nah, yang betul bagaimana? Ya udah disajikan contoh-contoh kartu ucapan. Nah, karena membandingkan, maka tidak boleh hanya satu kartu ucapan itu, minimal 2. Ya. Nanti diberitahu kan anak, ini ada 2 kartu ucapan, ada 3 kartu ucapan, bandingkan. Bandingkan, karena tujuan akhirnya adalah mereka bisa membandingkan, bisa membeda-bedakan. Membandingkan itu minimal differentiating, ya, membeda-bedakan. Atau kalau dalam istilah lain bisa juga membedakan tuh to find out similarities and differences. Jadi menemukan anak-anak diminta menemukan ada nggak yang sama, ada nggak yang berbeda di antara 2 contoh kartu ucapan itu. Oke, jadi nomor 1 ini harus diperbaiki. Jadi misalnya siswa diberi harus jelas kalau itu ya 2, 3, 3 contoh kartu ucapan yang diambil dari misalnya dari web atau dari mana, dari majalah atau dari buku. Silakan sumbernya dari manapun. Tapi 3-tiganya harus ada persamaannya, harus ada perbedaannya sehingga nanti anak-anak bisa melihat persamaannya apa, ya, perbedaannya apa. Itu membandingkan. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga tidak perlu membacakan, ya. Karena ya sudahlah biar mereka membaca. Guru membacakan kartu ucapan yang di dalam PowerPoint menirukan, nggak perlu. Karena reading ini, nah kembali ke Brown ya, reading yang dimaksud ini kalau membandingkan itu bukan pada level reading aloud, bukan, tapi pada reading comprehension, bahkan mungkin pada reading analysis. Oke, jadi nggak perlu dibacakan. Karena reading itu kan ada 2 ya, reading aloud dan reading comprehension. Nah, kalau guru membacakan, kemudian anak-anak menirukan, kapan mereka membandingkannya? Jadi ini antara 1 dan 2 ini sudah saling bertentangan gitu. Yang 1 itu reading comprehension, yang 2 itu reading aloud. Lalu kapan mereka bisa membaca dengan benar? Ya nantilah kalau ada waktu, mereka tidak bisa membaca dengan benar, misalnya pronunciation dan sebagainya, itu nanti. Tapi di mengamati itu jangan memberikan sesuatu yang saling bertentangan antara 1 dan 2. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya sudah masuk, ini nggak perlu. Udah biarkan aja mereka mengamati, biarkan mereka bekerja dengan kemampuan masing-masing. Nah justru di sini muncul misalnya ya keterampilan pembelajaran 421. Di sini muncul collaboration. Jadi mereka mengamati lalu tanya sebelah, tanya teman-teman sebelah, lalu mereka bersama-sama mengamati, membuat perbandingan. Itu di situ muncul collaboration. Oke. Jadi mengamati ini sepenuhnya diserahkan kepada siswa, hanya guru harus menyiapkan bahan amatan teks yang betul-betul sesuai dengan goals yang ingin dicapai, membandingkan. Oke, jadi IPK-nya harus ditingkatkan bukan pada C2 dan C3, tapi ke C4. Saya ingin tunjukkan ini adalah tulisan Rathbone.
Rathwell yang dimuat di Journal Theory into Practice tahun 2002. Jadi kalau kita masuk ke analyze, ya 4 ini, minimal differentiating, membedakan. Jadi kalau di KD itu bunyinya membandingkan, maka itu artinya adalah differentiating, membedakan. Tetapi ada juga kan di dalam dua hal itu, ya selalu begitu, ada persamaan selalu dan ada perbedaan. Tidak harus perbedaan, tapi bisa ada persamaan, bisa juga ada perbedaan. Itu masuk ke level 4 analyze. Dan kalau sudah ke sini kan berarti itu HOTS, sudah HOTS. Tapi kalau ke bawah, C2, C3 itu belum HOTS. Ya. Karena HOTS itu kan mulai 4, ya, 4, 5, 6 HOTS. Jadi IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya belum termasuk pada level yang high order thinking skills. Belum. Jadi KD-nya iya, karena KD ini dibuat oleh tim di Puskor, tapi oleh guru ini penjabaran dalam IPK-nya masih belum sesuai, sehingga nanti kalau kita lihat di dalam penilaian ini itu juga belum muncul ini, ya. Di sini belum muncul yang berkaitan dengan membandingkan ini, belum ada. Di sini hanya ada pengetahuan tertulis, tapi tertulisnya kayak apa juga nggak jelas. Gitu. Tertulisnya apa? Cuma di soal itu saya lihat ada, ya, di soal itu ada. Meskipun tidak eksplisit, misalnya coba bandingkan lalu dibikin tabel gitu, kartu 1, kartu 2, lalu di kolom sebelah kiri ditulis apa persamaan perbedaannya gitu, lalu anak-anak disuruh memberi tik gitu, tanda ini persamaannya di misalnya social functionnya sama, atau struktur kebahasaannya sama, atau ucapannya sama, atau tujuannya sama. Nah itu baru ada di situ penilaian untuk mengetahui apakah anak-anak ini sudah mampu membandingkan, ya, mampu menemukan perbedaan dan persamaan antara dua contoh kartu itu atau belum. Nah, itu di soal sudah ada, cuma belum secara langsung mencerminkan ini, membandingkan. Ya. Jadi KD, ya, atau goal itu harus menjadi acuan seluruh kegiatan sampai ke penilaian. Ya. Mulai IPK, kemudian tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran itu harus tercermin, mencerminkan atau merupakan penjabaran dari goal atau KD dan si dasar ini. Mengkomunikasikan ini ada yang offside ini, ya. Ini offside ini bukan ranahnya mengkomunikasikan bagaimana. Dan ini terlalu dipaksakan, ya. Nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan bekerja sama. Coba ada yang bisa menjawab kira-kira bagaimana cara guru mengamati siswa, waktunya hanya 30 menit, ya, online, bisa mengamati dan menilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ada 7 nilai. Nasionalisme, disiplin, percaya diri, jujur, tanggung jawab, ingin tahu, dan bekerja sama. Bagaimana caranya? Cara menilai pada tahap mengkomunikasikan ini. Ini waktunya nggak banyak, gitu, ya. Ada yang bisa menjelaskan? Saya coba, Pak. Iya, silakan. Misalkan kalau saya kira untuk ini PPK-nya kebanyakan menurut saya, Pak. Ya, pengamatan saya. Jadi mungkin nanti bisa eliminate, ditampilkan apa yang menonjol, misalkan percaya diri. Jadi dengan mengkomunikasikan misalkan hasil karyanya, si guru itu bisa memberikan penilaian tentang
bagaimana kepercayaan diri dari seorang siswa. Misalkan untuk itu seperti itu Pak. Artinya untuk mengkomunikasikan seperti itu. Terus misalkan disiplin, guru bisa memberikan semacam durasi waktu, misalkan ayo nanti silahkan kalian diskusikan dalam waktu sekian menit, terus nanti dipresentasikan, saya kasih waktu sekian menit. Jadi ketika anak tersebut pas, artinya berdasarkan durasi waktu itu, berarti anak tersebut sudah menerapkan disiplinnya. Itu Bapak, menurut saya seperti itu. Artinya ada berapa nilai itu yang bisa diamati dalam waktu ini? 1 atau 2? Hanya disiplin saja atau ada yang lain? Percaya diri dan disiplin Bapak. Percaya diri dari mana menilainya? Menilainya dan bagaimana? Disiplin. Enggak, percaya diri menilainya bagaimana? Percaya diri dari presentasi mereka. Jadi artinya kan mengkomunikasikan hasil kerjanya mereka. Jadi kita bisa tampilkan, oh anak ini percaya diri, bagaimana intonasinya dan sebagainya Pak. Masa sih intonasi bisa mencerminkan percaya diri? Nah, yakin begitu? Nah, sebentar saya lihat nih apa rubrik penilaiannya ya. Karena terkesan ini sangat dipaksakan gitu. Harus ada mana penilaian yang berkait dengan karakter ya. Dengan keterampilan nggak ada nih kisi-kisi yang berkaitan dengan karakter. Oh ini ada nih. Dan misalnya ini 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 yang ada di dalam rubrik penilaian ya. Jadi dia pakai skala dari 1 sampai 5 ya. Misalnya percaya diri tadi ya. Dia dapat nilai 5 kalau sangat sering menunjukkan sikap percaya diri. Nah, sikap percaya diri itu apa indikatornya yang bisa di observable behavior, perilakuannya yang bisa diamati itu apa misalnya? Ini masih belum jelas ini apa namanya rubrik penilaian. Jadi kalau 1 itu tidak pernah menunjukkan sikap percaya diri. Kalau tidak pernah itu 0, bukan 1 ya. Ini kan pakai skala Likert ya. Skala Likert. Coba bacalah itu skala Likert. Jadi dia tidak pakai 1 tapi 0. Untuk tidak pernah itu 0 karena tidak pernah itu nggak ada. Ya kan nggak ada itu kan sama dengan 0. Kalau 1 itu ada. Ya, 1 itu ada. Kalau aslinya skala Likert itu 0 sampai 4, tidak 1 sampai 5. Oke. Jadi kalau non-observable behavior, yang perilaku yang tidak bisa diamati karena dia tidak melakukan apa-apa, itu 0. Itu ada di tulisannya Likert. Kemudian yang tertinggi itu sangat, yang paling atau amat sangat itu nilainya 4. Ini dari mana nih ngambilnya nih, Bapak Anies? Kisi-kisi ini. Dari itu Pak, di buku paket. Buku paket. Ya. Ini sebentar saya tampilkannya. Tapi kok nggak ini ya, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum Pak. Belum. Ini di layar saya udah kelihatan. Cuma ini ya hitam aja ya, nggak kelihatan tulisannya ya. Enggih Pak. Biasa. Tapi apa yang tertulis di sini seperti itu. Ini nih perlunya apa kuliah ya, supaya ngerti dasarnya. Ya, kalau ada buku paket, bisa lah nanya ke penulisnya itu, ini dari mana nih misalnya. Karena skala Likert itu kan sebenarnya skala untuk apa menilai ada tidaknya sesuatu yang bisa diamati. Kalau ada lalu seperti apa? Itu tulisan Likertnya seperti itu. Kalau tidak ada itu maka lambangnya 0.
tidak pernah, tidak tidak ada istilah-istilah seperti itu. Nah, coba yang dimaksud dengan menunjukkan sikap percaya diri. Nah, sikap percaya diri itu indikatornya apa misalnya? Yang bisa diamati. Sehingga guru bisa memberi skor 4 atau 3 atau 2 atau 1 itu karena memang ada, kalau misalnya saya tanya gitu ya, misalnya ada siswa namanya Ahmad, ya kan? Lalu percaya dirinya dinilai 4. Lalu saya tanya, apa yang Anda lihat di diri Ahmad? Kok Anda menilai dia 4? Sementara Ani itu nilainya hanya 2. Apa bedanya Ahmad dan Ani? Coba Anis jelaskan. Iya, Pak. Kalau saya biasanya menilainya ketika anak mampu misalnya diberi pertanyaan tanpa ditunjuk itu dan presentasikan hasil karyanya, itu biasanya seperti itu penilaiannya, Pak. Itu percaya diri. Indikator. Okay. Percaya diri. Enggak, tadi contoh kasusnya misalnya Ahmad dan Ani tadi ya. Ahmad diberi nilai 4, Ani nilainya 2 untuk percaya diri. Bedanya apa? Bedanya mungkin keaktifan di kelas, Pak. Beda, itu aktif dan percaya diri beda dong. Oh, beda. Apakah anak yang aktif itu berarti percaya diri? Atau kalau dibalik, apakah kepercayaan diri itu dibuktikan dengan keaktifan? Jadi indikatornya bukan itu. Percaya diri itu misalnya muncul dalam bentuk firm expression. Jadi dia mampu mengungkapkan sesuatu dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Kan ada anak-anak yang misalnya, oh mungkin jawabannya, nah dia sudah mengulang-ulang kata mungkin, itu dia nggak percaya diri. Atau anak disuruh sampai 3-4 kali dia tidak merespons, itu juga bisa mengindikasikan bahwa dia tidak percaya diri. Jadi bukan percaya diri tidak ada hubungannya dengan kemampuan ya. Memang salah satu faktor yang membuat percaya diri kemampuan, tapi bukan satu-satunya. Kan banyak orang yang nggak mampu tapi pede banget, gitu. Ya enggak. Dan memang dia orangnya memang pede gitu. Jadi dia ngerti apa nggak ngerti nggak peduli, yang penting pede aja. Sering kan kita jumpa orang-orang seperti itu. Ya. Jadi tolonglah, ini penilaian pembelajaran itu sangat terkait dengan psikologi, sangat terkait dengan psikologi. Jadi tolonglah baca ini, ya, unsur-unsur ini di buku psikologi, sehingga nanti tidak salah menilai. Ya. Jadi mungkin tadi saya tanyakan apa bedanya Ahmad dan Ani. Ahmad dapat 4, Ani dapat 2. Apa bedanya? Apa beda pengamatan yang dilakukan guru sehingga dia memutuskan Ahmad 4, Ani 2? Ada yang bisa jawab, Laras? Menurut aja. Halo, Laras? Ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Apa bedanya itu? Apa yang diamati guru sehingga dia memutuskan Ahmad dinilai 4, Ani dinilai 2? Untuk pendapat saya mungkin yang membedakan dari kedua siswa itu ada yang bersungguh-sungguh atau ada yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran mungkin, Pak. Mungkin ya. Ini Laras juga nggak percaya diri untuk mungkin nggak yakin gitu ya. Jadi kepercayaan diri terkait dengan keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia benar, ya kan? Bahwa dia benar, apa yang dia sampaikan itu benar. Kenapa benar? Karena dia punya referensi, punya pedoman, punya pemahaman. Gitu ya. Ini secara psikologi begitu. Udahlah, tolong deh nanti baca-baca ya soal penilaian ini, tolong dibaca. Jangan asal ditampilkan di RPP padahal nggak ngerti gitu kan. Janganlah. Oke. Jadi review yang pertama, saya minta lagi ya, tolong ini dievaluasi. Ini banyak ini. Tolong masukkan, tampilkan yang penilaian yang memang benar-benar dimengerti gitu. Jangan sampai sudah menampilkan sesuatu tapi nggak ngerti. Wah, ini repot itu seperti itu.
Baik, jadi secara umum begitu ya, apa namanya, hasil analisis saya terhadap ini ya, RPP yang kebetulan kemarin masuk, yang pertama masuk penyanyi selalu saya baca, saya coba cermati gitu. Masih ada masalah di RPP itu. Sehingga kalau di RPP itu ada masalah, ya pastinya nanti kegiatan pembelajarannya juga bermasalah. Oke ya, dan tolong dilihat kembali, direview kembali sebelum dipakai untuk perekaman besok ya. Iya, Pak. Ini kan sebagian udah ngumpul, sebagian belum. Coba nanti di review, diperbaiki, perhitungkan waktu, waktunya diperhitungkan, kemudian jangan memaksakan diri ya. Jadi misalnya ini ada tujuh jadi sebenarnya nilai-nilai karakter itu tidak hanya muncul di mengkomunikasi ya, itu bisa muncul dari saat pembukaan ya, saat pembukaan itu, saat guru membuka pelajaran, itu sudah bisa dilihat di sana. Misalnya soal disiplin ya, disiplin itu ketika guru membuka pelajaran hari itu, kemudian anak ini belum muncul, dia munculnya belakangan, ini nggak disiplin. Tentatif judgement-nya begitu, nggak disiplin. Tapi nanti ditanya, kenapa tadi kok terlambat? Kesulitan sinyal. Nah, berarti diganti, bukan tidak disiplin, tapi karena ada masalah. Sehingga dia sebenarnya ingin disiplin, tapi karena ada kesulitan teknis, maka dia terlambat. Jadi tidak gampang ya memutuskan nilai untuk seorang anak, apalagi memberi skor ekstrim yang 4 dan atau 0. Itu harus benar-benar berdasarkan observable behavior. Students observable behaviors. Sehingga nilai itu bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ya, gitu. Jangan lupa ya, di akhirat juga. Jangan sampai nanti menilai tadi, kalau saya contoh si Ahmad dapat 4, Ani dapat 2, padahal sebenarnya yang dapat 4 itu Ani. Yang dapat 2 itu Ahmad. Hanya gurunya pengamatannya tidak mantap, pengamatannya tidak berdasarkan referensi yang baik, lalu akhirnya dia tidak benar ketika melakukan penilaian. Baik, pagi ini saya ingin menggunakan waktu, ingin mengajak semua mahasiswa untuk membaca kembali bukunya Brown ya, soal lesson plan. Itu ada di punya Brown yang judulnya Teaching by Principles. Sudah punya belum? Teaching by Principles. Belum, Pak. Belum ya. Ya, nanti saya sudah ilisik khusus bab berapa ini, bab 10 ya, yang membahas soal lesson planning ini. Jadi bukunya Brown itu nanti saya share ya. Itu judulnya bisa cari. Saya sudah potong satu bab itu saja. Tapi kembali lambat. Di Teaching by Principles itu ada satu bab yang khusus membahas how to plan lesson, ya, how to plan lesson, halaman 149 sampai 163. Bukunya bisa di-download dari internet. Di Teaching by Principles itu yang bab 10, judulnya How to Plan a Lesson, halaman 149 sampai 163. Nah, isinya seperti yang sudah ada di layar. Jadi yang pertama itu goals. Goals itu kalau di kita itu kompetensi dasar ya. Ini kita udah nggak mikirin lagi. Oke, yang harus difahami tadi misalnya contoh seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kata kuncinya, kata kerja operasionalnya adalah membandingkan. Ya, membandingkan. Maka tugas kita adalah merumuskan kata itu ke dalam tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi. Sehingga akan masuk ke objektif.
Objektif ini tujuan, tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Tetapi syaratnya guru harus ngerti, dan di sini ditulis oleh Brown